Bismillah. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab wa Karamar wa Usman wa Ali Sayyidina Sallallahu Sembah Timatu Zahra Sekali Jilani wa Ghazali wa Syafi'an Nabi Malik Hambali An-Nawi Rabi Jamil Bukala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi Masarikil Ardi la Magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmadi Syabakim Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli wa Furu Ajmain Sumaina arwahi walidina maatina wa ajdadina masyaina wa jamil muslimin muslimat Allah ya ghafiru lahum wa yarham yu'li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulum biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjutnya halaman 28 ya. Faslun fil majazi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-imanu yumanu wal hikmatu yumaniyatu ala innal qaswata wa ghalazal quluba fi ghadadaini inda usuli aznabil azbali haitsu yatlu'u qarna syaitani fi rabi'atin wa madar wa fi riwayatin al-kufru ya kibalal masyriqi wasakinatu li ahlil ghanami wal fahru war riya'u bil ghadadina ahlul khaili wal wabar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wa fi riwayatin arba'atun wa sittuna baban wa fi riwayatin al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq. Ya, lanjutan bacaan kita itu ya masalah ya ini ya kemarin di atas fi hakikatul iman wal islam itu ya. Nah, sekarang fil majazi ya, yaitu masalah majaz. Majaz itu ada kalimatnya gitu yustamalu fi ghairi maudihi ya. Kalau majaz itu artinya kalimat yang dipakai bukan pada ya tempatnya ya gitu ya. Ya, jadi ya kalimatnya seperti ya bilang orang itu ya bagus ya, orang itu ya seperti bulan ya bersinar gitu ya. Nah, itu kalimat majazi gitu ya. Ya, jadi bukan pada ya tempatnya gitu. Nah, ini ya masalah iman. Jadi iman padahal kalau yang dikatakan iman itu tasdikun kan ya fil qalbi. Nah, kenapa ya? Nah, dikatakan sini nanti iman tuh ya macam-macam ya gitu. Nah, ya fil majaz. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-imanu yumanu tuh ya, iman dari kata yumanu, mana yamunu ya gitu ya, yumanu ya itu satu pemberian gitu ya. Wal hikmatu yumaniyatun, hikmah juga termasuk ya satu pemberian juga sama gitu ya gitu. Ala, ingatlah olehmu, innal qaswata wal ghazalal kulubi atau kuluba bil ghadadina inda usuli aznabi arbali haisu ya yattali'u qarna syaitani fi rabi'atin wa madar.
ingatlah oleh kamu sesungguhnya ya kerasnya tuh hati, qaswatul qulub wa qalazil qulub ya, jadi keras hati ya, qaswah qalaz sama tebel ya, kalau qaswah keras, qalaz tebel ya, ini kerasnya tuh hati itu ada pada ya kelompok Ghadadain itu ya. Nah itu Ghadadain itu adalah ya kelompok orang-orang yang ya mewah-mewah, orang-orang yang apa tuh ya, yang taropuh gitu, yang hidupnya biasa taropuh ya, berasa bangga gitu ya dengan ya kesenangan itu ya, Bani Ghadadain itu. Nah ya, nah itu ya, jadi ada tuh qaswah ya, kekerasan dan ya hati itu ada pada orang yang biasa hidup ya, senang dah ya, taropuh tuh mewah senang ini. Nah, inda usuli aznabi irbil ya, azbal ya gitu ya, yaitu ketika ada di pada ya aznabil arbal ya, ini satu daerah kumpul ya, haitsu yattali'u karena syaitan ya, yang sekiranya di sana ya nampak timbul yaitu dua tanduk setan gitu ya. Nah, pi Rabi'atin wa Madar, yaitu yang ada pada kaum Bani Rabi'ah dan Bani Madar gitu ya. Nah, ya jadi ya waktu Nabi di Mekah kan di Madinah kan ada kaum Bani Madar, Bani ya Rabi'ah tuh sana kita ya. Nah, itu ya terjadinya tuh ya satu kemewahan, kekerasan hati itu nah bagi kaum-kaum seperti itu ya gitu. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain Rasulullah bilang al-kufru kibalal masyriqi gitu ya. Nah kekafiran tuh itu adanya di ya pihak timur ya, ya daerah-daerah ya Eropa tuh dulu kan gitu, Konstantinopel ya, nah gitu tuh ya, Bizantium, Konstantinopel ya, negara-negara itu ya yang mewah-mewah tuh kan gitu ya. Nah itu kibalal masyriq. Wasakinatu li ahlil ghanam ya, sedangkan ketenangan itu ada pada pengangun-ngangun kambing ya gitu ya, orang-orang yang ya kerjanya ngangun kambing ya gitu. Nah, itu adanya ketenangan pada dia ya. Kenapa ya, orang-orang yang begitu kan mainnya kan ya nggak ke tempat-tempat yang mewah ya, ke tempat-tempat yang ini, jadi dia enak biasa aja ya, kampung-kampung gitu ya. Nah itu ya. Nah itu ya lesannya ya, lalu kenam wal fahru wariya bil ghadadina ya tuh ya, dan juga kebanggaan dan riya itu ada pada kaum Ghadadin tadi ya, yang selalu taropuh gitu ya. Akhlul khaili wal wabar, yaitu ya al-Ghadadin itu orang-orang yang banyak mempunyai ya kuda-kuda tuh ya, kuda-kuda mahal ya, walau wabar ya, dan juga apa tuh ya kambing-kambing yang ya bulunya tuh di ya cukur dijual gitu ya. Nah itu ya tuh adanya tuh ya riya dan ya fakhar tuh ya, sombong riya di situ ya buat kaum-kaum mereka lah ya ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al imanu bid'un wa sittuna syu'batan ya. Rasulullah SAW bersabda iman itu ya itu bid'un wa sittuna syu'batan, iman itu lebih dari 60 cabang ya. Jadi iman itu mempunyai beberapa cabang nih ya, jadi sini dikatakan lebih dari ya 60 cabang gitu. Nah, inilah kalimat majazi gitu ya, padahal yang dikatakan iman itu ada tasdik gitu ya. Nah ya, wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain arbaatun wasituna ya baban, dalam riwayat yang lain Rasulullah bilang iman itu ada 64 pintu itu ya. Nah waktu pintu tuh gitu. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain lagi ya Rasulullah bilang al imanu bid'un wa sab'una syu'batan ya. Dalam riwayat yang lain iman itu lebih dari 70 cabang ya iman ya. Afdaluha ya cabang yang paling tinggi ya qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah ya dari yang 70 itu
imatatul adza anit thoriq, ya, menyingkirkan ya bahaya-bahaya ya, adza tuh ya yang menyakiti, yang membahayakan, anit thoriqi dari jalan. Ya, jadi kalau di jalan tuh ada beling, ada paku, ya, ada duri atau apa gitu, ya kita buangin tuh. Nah, itu termasuk daripada bilangan iman ya yang paling rendah. Hanya sebagian ulama bilang kalau kita ada seperti itu, ya kita ambil sambil kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita buang tuh. Itu berarti kita udah mencakup yang paling atas sama yang paling rendah gitu, ya. Hah? Ya iya itu paling kalau mau dapat yang paling tinggi gitu ya, atas bawah nah gitu ya, udah meliput semua. Nah kalau kita cuman ambil doang ada beling nih lemparin dah udah gitu doangan, itu dapat yang paling rendah gitu. Itu yang diterangin di dalam kitab Ghawami'ut Tughyan ya, itu ada tuh nih ya, di dalam Ghawami'ut Tughyan nih ada emang segini nih. Jadi iman itu ada bid'un wa sab'una su'batan ya, dalam kitab Ghawami'ut Tughyan ya. Nah gitu ya, tuh yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu ya. Nah itu ya, kita udah pernah baca dulu ya di Ramadan tuh. Nah itu ya. Nah jadi iman tuh katanya yang paling tinggi, Rasulullah bilang itu kalimat la ilaha illallah. Nah yang paling rendah imatatul adza anit thoriq, ya nyingkirin penyakit bahaya yang ada di jalan ya. Jangan kita taruhin bahaya ya, taruhin baku gitu ya. Nah, ya, galiin lubang ya, ya. Iya, kalau sekedar ini aja sih itu. Kalau tinggi kan begitu bisa jadi apa? Iya, bahaya kan. Ya jangan terlalu tinggi, hanya sekedar buat ini aja. Ya, jadi diliwat greg-greg gitu ya, nggak terlalu ya kencang lah ini ya, boleh, tapi jangan terlalu tinggi ya, bahaya nanti gitu ya. Nah itu ya, terus masuk daripada bilangan iman nih gitu ya. Nah bisa ya, qala syekhuna radhiyallahu anhu walam yablugna ya annahu sallallahu alaihi wasallam addaha kullaha wa addaha jama'atun bitariqil ijtihadi minhum. Ya, berkata Syekhuna nih ya, guru kami ya gitu ya, kata Ibnu Hajar pengarang kitab ini nih ya, Wahab Tsarani, yaitu ya Ali Al-Khawas tuh ya, bilang guru kami radhiyallahu an walam yablugna, tidak sampai hadis riwayat kepada kami bahwa sallallahu alaihi wasallam tuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu addaha kullaha, yaitu menghitung tuh yang katanya iman itu ada 70 lebih, itu Rasulullah nggak nyebut-nyebutin. Itu nggak ada hadis tuh nyebutin ini satu, ini dua, ini. Teman yang Rasulullah bilang a'laha tuh, nah afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatil adza. Nah di samping itu apa gitu ya, nah di tengah-tengahnya itu apa, hanya di sono itu ya. Nah Rasulullah tuh nggak ada hadis itu yang bilang gitu ya, kita ada kula wa addaha jama'atun bitariqil ijtihad. Nah tapi menghitung nih bilangan-bilangan tuh ya, cabang iman tadi itu ya jama'atun ya, sekelompok ulama bitariqil ijtihadi minhum, yaitu dengan jalan ijtihad dari mereka. Nah itu jadi yang nyebutin tuh ini itu adalah ijtihad para ulama. Yang dari Rasulullah tuh Rasulullah nggak nyebutin ya, pertama ini, kedua ini, ketiga ini, terus sampai 70 nggak ada hadisnya gitu ya. Cuman Rasulullah bilang yang paling tinggi sama yang paling rendah gitu. Nah yang di tengah-tengahnya itu apa? Nah itu adalah ijtihad para ulama itu ya. Itu kalau kita baca kitab Ghawami'ut Tughyan itu ada tuh semua disebutin tuh ya, dari mulai yang ini terus ini masuk bagusnya itu ada ya. Nah itu ya, jadi bitariqil ya dengan ijtihad minhum gitu ya, bitariqil ijtihad. Nah minhum diantaranya para ulama nih yang menghitung begitu Ibnu Hibban ya gitu, yaitu ya Ibnu Hibban ya, perawi hadis ya. Nah itu ya dihitung tuh semua gitu ijtihad artinya ya, intaha selesai.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah juga Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna ya wa ta'mal imani, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, bilang salasun, 3 macam nih, man kunna, orang yang ada padanya tuh, ya, pada dirinya nih yang 3 macam ini, wajada bihinna ta'mal iman, dia akan mendapati lezatnya tuh iman. Ya, jadi kalau ada nih 3 macam di dalam hati kita ini, ya, itu kita bisa ngerasain yang namanya manisnya tuh iman, gitu. Mana tuh? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Pertama, ya. Nah, pertama yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai, ya, baginya dari selain keduanya. Ya, jadi Allah dan Rasulnya itu yang paling dicintain, ya, selain daripada Allah dan Rasulnya nggak ada yang paling dicinta, hanya kepada Allah dan Rasul. Nah, ini kalau ada di hati kita tuh gitu, nah itu kita bakal dapetin, ya, halawatul iman atau tokmul iman tuh, gitu, ya. Jadi, ya, serasa tuh apa tuh, semua tuh itu adalah Allah dan Rasulnya yang ya paling cintain, nggak ada, ya, yang lainnya. Kayak Abu Bakar Siddiq, ya, Abu Bakar Siddiq tuh, ya, dia tuh dipunya, ya, apa tuh mahabbahnya dia tuh, ya, kepada Allah dan Rasulullah tuh, gitu. Ya, begitu Rasulullah tuh, ya, gitu minta tuh dana untuk perang, ya, dikeluarin semua Abu Bakar Siddiq tuh, keluar semua. Ya, sehingga Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar, ya, gitu. Tidak ada saya tinggalkan, hanya Allah wa Rasul. Habis tuh, ya, tuh, ya, tingginya tuh apa, ya, kita sih nggak susah dah. Tangi gitu. Sayyidina Umar aja masih separuh, ya, itu. Ya, jadi kalau Bakar sudah semua tuh, apa yang ada semuanya Allah Rasul, ya, segala dirinya apanya semua tuh, ya, hanya Allah dan Rasulnya, gitu, ya. Jadi selalu tuh kalau perang tuh, ya, nah, ya, selalu ngalingin Rasulullah tuh, jangan apa sampai jangan Rasulullah, ya, kena. Ya, kalau bilang kalau saya mati saya sendiri, tapi kalau Rasulullah mati semua habis, ya. Itu hanya, ya, benar-benar dia jadi tamengnya gitu. Ya, gitu, ya. Ya, itulah, ya, kesahabatan tuh Abu Bakar Siddiq itu, ya, diabadikan nama Allah dalam Al-Quran, kan. Hanya orang yang nggak percaya tuh dengan sahabatnya, ya, Abu Bakar tuh, kesahabatan Abu Bakar, ya, itu dikubur, ya, gitu, karena Quran bilang, ya, di Quran kan bilang izqala li sahibihi la takhaf wala tahzan. Ingatlah ketika Rasulullah bilang tuh kepada sahabatnya, siapa yang ada tuh di dalam gua, ya, gitu, ya, di gua Sur, ya, itu bilang la takhaf wa la tahzan, ya, innallaha ma'ana, nah, itu, ya. Oh, ya. Hanya kita nggak percaya tuh dengan kesahabatan Bakar, ya, kufur, ya, nggak percaya dengan Al-Quran, itu, ya. Nah, tuh, ya, tuh satu, ya. Jadi kalau ini ada 3 macam nih, ya, nah, ya, ada di hati kita ini, ya, itu kita akan rasain tuh gimana tuh tokmul iman, gitu. Nah, ya, jadi adalah Allah dan Rasulnya yang paling dicintai pada orang itu, mimma siwahu, dari selain dari keduanya, gitu. Wa ayyuhibba fillahi wa yubghidu fillah. Yang kedua, cinta kepada Allah dan benci juga karena Allah. Jadi cinta karena Allah, ya, benci karena Allah. Ya, itu, ya, jadi kita senang sama orang, ya, karena Allah senang, ya, kita benci sama orang karena Allah benci, gitu, ya. Kalau kita kan senang sama orang kan karena orangnya, yang gitu, kita benci sama orang, ya, karena orangnya, gitu. Nah, kalau orang cinta karena Allah, ya, benci karena Allah, kita benci sama orang, orangnya nggak dibenciin. Ya, kenapa? Perbuatannya,
Ya, karena dia tuh Allah nggak suka, nggak demen perbuatannya, nah kita nggak demen sama dia. Orangnya nggak jauhin. Kalau kita kan ngikut. Ini orang umpama nggak mau sembahyang dah, gitu. Nah gitu kan, nggak mau sembahyang. Nah kalau kita tinggal kan, ya nggak deketin. Ya seharusnya nggak boleh gitu. Kalau kita benar-benar benci sama orang itu, ya benci karena dia nggak mau sembahyangnya. Sama orangnya tetap itu kita deketin. Nah kalau orang kita jauhin juga ya nggak bisa apa. Nah nggak bisa dakwah sama dia, nggak bisa ngajarin, nggak bisa membujuk supaya dia mau gitu, ya, tuh gitu, ya, nah, ya. Hah? Ya kalau kita udah nggak demen ya udah semua dah, gitu, ya, iya orang-orangnya kita kagak mau, iya, hah? Iya, dia bisa keluarganya, ya, ngajak. Ya, atau juga kita nyambat, iya, nyambat anak kita, lu jangan deketin dia tuh, gitu kan, iya, gitu, ya, tapi kan Rasulullah nggak begitu kan, ya, Rasulullah tuh dibenci, diapain, tapi sih tetep aja deketin orangnya kan, iya, dia diludahin, ditimpukin, nyariin aja, kan gitu, ya, tetep tuh, gitu, ya, karena perbuatannya tuh yang nggak senang perbuatannya. Nah, yaitu hubbu fillah wal bughdu fillah gitu, ya. Ya. Nah, kalau kita kan cinta sama orangnya kan apa cinta itu karena Allah, cinta pada orangnya, ya gitu, ya. Apalagi dia punya duit, gitu, ya. Biar gak sembahyang juga kan, iya, kita deketin, gitu. Nah, itu ya al-bughdu fillah. Nah, yang ketiga wa ayyuhibbal abdu la yuhibbuhu illa lillah. Ya, tidaklah suka senang ya cinta seorang hamba ya gitu ya. Gitu. La yuhibbuhu tidaklah dia senangnya itu illa lillah ya gitu ya. Jadi al-hubbu fillah wal bughdu fillah artinya yuhibbul abdu la yuhibbuhu illa lillah. Jadi kalau kita senang kepada Allah pada seseorang itu karena juga Allah senang pada dia. Nah, yang ketiganya wa ayyukraha an ya'uda fil kufri ba'da iz an qazahullahu minhu kama yakrahu ya ayyulqa fin nari. Yang ketiga nih yaitu bahwa dia enggak senang tuh dibenci ya ayyauda fil kufri ya kembali ke kekafiran ba'da iz an qazahullahu minhu sesudah Allah tolong dia tuh ya. Nah gitu ya. Kama yukrahu ayyul kafin nari, bencinya dia itu seperti dia masukin ke dalam api gitu ya. Jadi yang dulunya dia nih tadinya berbuat maksiat gitu, nah kemudian Allah selamatin dia, Allah tolong ya, Allah kasih dia jadi sadar beriman. Nah setelah dia sadar, nah dibenci tuh sama apa tuh sama kemaksiatan ya, itu sama bandingannya ya seperti dia mau dimasukin ke dalam api. Nah kita disuruh masuk ke tabunan, mau gak? Kagak bakal mau kan? Nah, gitu. Nah begitu juga kemaksiatan gitu. Setelah kita nih udah sadar Allah kasih kita nih ya bisa taubat apa dari kemaksiatan, ada maksiat tuh gitu, kagak bakal dah ya gitu. Lu dorong kayak lu apain gak bakal gua kerjain gitu ya tuh ya. Jadi kayaknya bandingannya itu seperti kita bencinya dimasukin ke dalam api, kita disuruh nyebur ke tabunan, mau gak? Kagak bakal kan. Nah begitu juga ada kemaksiatan nih, setelah kita tobat apa gitu ada kemaksiatan nih, diajakin diapain dibujuk kagak nggak bakal. Nah itu ya. Nah dengan 3 macam gini nih ya kalau kita bisa tanemin tuh di hati kita ada, itu bakal dapetin yang namanya ta'mul iman ya, lazat halawatul iman ya, kelezatan tuh iman gitu ya. Nah artinya wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, ini berat nih. Ya, Rasulullah SAW la yu'minu ahadukum
ya tidaklah iman salah seorang kamu ya hatta sehingga aku ya bahwa sehingga saya ini ya Nabi bilang tuh sehingga saya ini Nabi ini bilang ahabba ilaihi yang paling dicintain, yang paling dia senangin min walidihi dari abaknya ya wa waladihi anaknya wana si ajmain dan seluruh orang tuh. Jadi Nabi yang paling kita cinta gitu ya dibanding daripada orang tua kita, anak kita, orang apa agak dah yang paling gue cinta mah Nabi itu ini. Hah? Ya, itu jadi kita benar-benar tuh cinta kepada Nabi itu benar-benar kita lebih utamain daripada gitu ya buat orang tua, buat anak ya gitu. Ya, jadi kalau ada tuh perintah Nabi, ada suruhan Nabi itu lebih kita utamain Nabi. Gitu ya, bukannya ya orang tua. Gitu ya. Jadi satu kerjaan umpama ya gitu yang Rasulullah suruh kerjain, orang tua kita enggak kasih. Mana yang kita pilih? Ya, kan gitu. Ya, nah seterusnya ya. Nah, ya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itulah kita utamain. Itu namanya kita benar-benar cinta malah itu ya dibanding daripada orang tua kita ya banding dari ya anak kita kan gitu. Udah azan. Iya. Kita mau ke masjid. Terus sahabat kita lu warung dulu. Nah, iya. Iya. Nah, iya kita dulu utamain panggilan ya. Iya. Warung belakang. Nah, iya masih ada waktu, masih ada. Gitu. Abah nih kayak Nggak ngerti. Tahan dulu sekalian. Iya, kalau kita kan masih kita utamain orang lain, gitu. Tuh ya, apalagi orang lain, bukannya keluarga, bukan apa, gitu. Ya. Nah, ya, jadi sehingga tuh saya ini kata Nabi, aku ahabba ilaihi yang paling dia cintai dari orang tuanya, ya, anaknya dan manusia lainnya tuh ajmain itu, ya. Jadi kita utamakan tuh apa yang ya diminta, yang apa ya yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kan tandanya kita mahabbah itu kan kita namanya kalau kita namanya benar-benar kita mahabbah itu ikutin apa kemauan orang yang kita apa? Yang kita demenin. Iya, yang kita demen sama orang. Nah, jadi apa yang disuruh sama dia tuh kita benar-benar kerjain, ngikutin. Nah, kalau kita teman ngomong doang, gue demen nih, tapi giliran dia minta, ya kagak kasih. Yang gitu. Nah, kalau benar-benar kita apa tuh cinta kan begitu, ya senang. Gitu, disuruh ngapain aja, ya mau, gitu. Ya, tengah malam suruh jalan sih. Nah iya, hujan jalan gitu, iya, kan gitu demi cinta kan, gitu. Nah Rasulullah begitu seharusnya, tidak kan giliran ada perintah Rasulullah, antar dulu dah, dulu. Nah itu kan berarti nggak utamain, kan kalau kita benar-benar cinta tuh namanya apa tuh? Ya innal muhibba lil muhibbi itu ya mutiun. Karena orang yang cinta itu kepada yang dicintai itu udah pasti patuh. Iya, itu ya, itu innal muhibba ya. Itu ya. Nah, udah pasti mutiun, taat. Ya, patuh disuruh ngapain aja juga. Nah, kalau teman bilang cinta tapi disuruh kagak mau, nah begana, gombal. Bohong lu gitu. Iya, itu. Iya, bahwa abdu. Iya, sama hadisnya gitu kan. Ya kan mana abah sayaan bahwa abdu kan gitu. Abdu siapa yang cinta pada satu, nah jadi dia jadi budaknya kan. Iya disuruh nih sini gitu, hanya gitu ya. Ya, tuh ya. Hanya orang-orang yang benar-benar kan kita, ya sahabat-sahabat tuh yang cinta pada Rasulullah kan. Ya apa yang Rasulullah ya suruhin, apa yang Rasulullah tuh ya minta itu mereka ya utamain. Gitu ya. Hah? Agak. Gitu ya. Oh kita nanya dulu gimana nih kita ya.
Bayangan nimbang. Hah? Bayangan nimbang. Iya gitu. Ntar wat ini kayak kagak ya gitu. Khawatir tinggal maulid. Iya, kan cinta sama Rasulullah. Yang disuruhin tinggal. Dulu bukan cinta tengah malam jemput mau. Nah, itu ya hatta ya yuhibban ya gitu walihi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran ma yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW banyak mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa jarihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah iman salah seorang kamu sehingga dia cinta kepada saudaranya, wajarihi dan tetangganya, minal khairi dari kebaikan, ma yuhibbu li nafsihi apa yang dia senang ya cinta pada dirinya. Ya, ini masuk orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman tuh ya gitu, orang mukmin itu katanya kita senang kepada saudara kita dalam kebaikan, ya, kita senang pada tetangga kita dalam kebaikan seperti kita juga senang ya kebaikan pada diri kita. Jadi kalau kita tuh senang satu-satu kebaikan, nah kita harus berbuat baik kepada itu ya, pada saudara kita, pada tetangga kita gitu ya. Nah, tuh ya. Tuh yang dikatakan yuhibbu la yu'minu ahadukum ya hatta yuhibba tuh, sehingga dia senang kepada saudaranya dan tetangganya dari kebaikan itu apa yang dia suka pada dirinya. Kita kan kalau sebuah perbuatan baik kan kita suka kan? Senang orang berbuat baik kepada kita suka gak? Enak kan? Ya, orang buat baik. Nah, kita harusnya berbuat baik kepada saudara kita dan tetangga kita. Jangan kita merasa kan kalau orang berbuat baik kepada kita kan kita senang. Jangan kita nyakitin yang lain gitu. Itu namanya enggak senang sama saudara ya, sama tetangga gitu ya. Ada ya. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan anil imani. Ya, ditanya orang pada satu waktu tuh, pada suatu kali itu ditanya tentang iman, ya Rasulullah, apa yang dikatakan iman? Faqala ya, maka jawabnya Rasulullah bilang huwa sabru wasamahatu. Yang dikatakan tuh iman itu adalah sabar. Ya, as-sabru nisful iman. Itu kan ada hadis gitu tuh. Sabar. Ya, itu iman. Ya, itu ya, jadi dapat musibah, dapat satu cobaan, ya, disakitin, ya, nah itu sabar, ya, yang namanya sabar khubsul lisan anis sakwa, ya, yang namanya sabar itu khubsul lisan, ya, jaga mulut, ya, gitu daripada ngeluh, gitu, ya, itu namanya sabar. Ya, kalau kita dapat cobaan, dapat susahan, ngomong mulu sama orang, itu namanya lu nggak sabar. Ngomong bisa sabar, gue sabar. Iya. Alhamdulillah nih gue udah 3 hari gitu, dia belum makan, gitu kan? Sabar, alhamdulillah. Udah 3 hari belum makan, tak ketemu temennya gitu lagi. Sabar dia kan, itu ngomong mulu. Iya, kayaknya nama sabar tuh khubsul lisan, jaga mulut jangan sampai nih, jangan sampai orang tahu bisa kan gitu, ya. Itu ini ngomong mulu, gitu. Ya, itu nggak sabar, ah? Bisa apa? Jadi ngomong orang gitu. Tahu ya. Tahu dia sabar. Iya, biar orang tahu bahwa dia sabar tuh. Gitu. Ngomong sabarnya hampir Sabar banget gitu, ya. Tuh ya. Jadi Nabi bilang tuh apa itu iman? Iman itu wasobru, yaitu sabar, wasamahatu dan lapang dada. Ya, jadi kita nerima tuh cobaan, kesulitan apa yang Allah kasih, ya lega aja udah. Enak gitu, ya nggak kesal, nggak ngerutu ini tuh, ya. Ngapa sih susah mulu nih? Ya, nggak, iya nggak kayak orang-orang tuh. Gitu.
Ya ngeluh gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu kan. Ya tingkat gitu ya. Gitu ya kayak Nabi Ayub ya. Nabi Ayub kan dikasih cobaan 7 tahun tuh sampai badannya sakit, artinya habis ya, keluarganya pada tinggal. Dia nggak ngeluh sama Allah. Ya nggak rasain ya, karena ini Allah ya kasih tuh ya. Hanya dikatakan innahu awwab ya, dia itu adalah orang yang selalu kembali kepada Allah ya, lebih tinggi tingkatnya daripada sabar. Awwab tuh ya. Nah, ya itu. Ini nggak pernah minta aja sama Allah, dia nggak minta. Cuman udah di akhir tuh, udah di ujung daripada ya cobaannya dia itu udah 7 tahun. Cuman dibilang Rabbi inni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Jadi bilang ya Allah, saya ini kena penyakit itu duru ya, kena kesusahan. Wa anta arhamur rahimin, engkau yang maha kasih penyayang. Nggak dibilang ya Allah sembuhin. Ya, nggak dibilang gitu, nggak. Ya, kalau kita kan mau minta sembuhin aja. Gitu, ya. Sakit ya Allah baikin ngapa gitu. Ya, gitu ya. Wah, ini enggak minta, teman dibilang anta arhamur rahimin, engkau lah orang yang bersifat kasih sayang ya, engkau yang bersifat kasih sayang. Udah gitu. Nah, gitu ya. Ya, dia nggak ngeluh nggak aja gitu ya. Nah, tuh sabar tuh ya, wasamaha, samaha tuh lapang dada ya. Jadi ya nerima tuh cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan, terima, itu namanya iman tuh. Wasu ila maratan ukhra, ditanya lagi Rasulullah tuh pada waktunya lain, anil iman, tentang iman. Faqala, kata Rasulullah jawabnya, fa huwal yakinu. Ya, yang dikatakan iman itu adalah yakin gitu. Nah, kemudian ditanya, faqala ya Rasulullah wamal yakin, yakin apaan sih? Gitu. Qala, jawab Rasulullah, ya zuhadatun fid dunya. Yang dikatakan yakin itu zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud tuh nggak sayang sama dunia gitu. Kila, ditanya lagi ya Rasulullah, ya ma zuhadatu fid dunya, yang dikatakan zuhud terhadap dunia itu apaan? Qala, jawab Rasulullah, antaku nabima fi yadillahi ya awsaqa minhu mimma fi yadika. Rasulullah bilang tuh yang namanya itu zuhud di dunia, yaitu ya kamu ya lebih meyakini apa yang ada pada Allah daripada apa yang ada pada tangan kamu, pada diri kamu. Itu ya, itu namanya zuhud. Itu ya, yakin itu ya. Jadi apa yang ada sama Allah tuh kita lebih yakin daripada yang ada di tangan kita. Kalau kita kan yakinan yang ada di kantong kita kan, gitu ya, gitu. Padahal kan tuh Allah udah janjiin besok bakal dikasih kan rezeki kita, ya. Tapi kan kita masih mikir nih yang ada di kantong kita, ya, nggak bakal kita habisin kan besok. Gua mikirin dari mana lagi, no, ya. Yang kita nggak percaya kan, gitu, ya, nggak percaya, ya. Harusnya kan kalau benar-benar kita jual itu udah. Ya, kenapa? Besok Allah udah masih kasih, Allah nggak kasih setiap hari itu Allah bakal ya kirimin rezeki, gitu, ya, Allah bakal kirimin tuh rezeki pada kita, nggak bakal enggak, gitu kan? Tapi kita tetap aja masih yakinan yang ada, gitu. Ini kalau gue keluarin semua, ya, besok apaan? Bingung dia, kan apaan? Gitu, ya. Jadi kan nggak percaya sama Allah, ada Allah, ya itu kan. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu ya, itu ya. Ini buat tingkat orang sono ya, bukan gitu kan. Ya itu kan tingkatnya lain. Iya, tingkatnya lain gitu. Iya. Ini yang begini yang nggak pakai ada idihor-idihoran. Itu kan teman tingkat orang yang kurang yakin. Gitu. Yang kurang yakin ya boleh. Gitu.
Ya, Imam Jalaluddin Asyuti kan bilang itu, kalau kita nih punya duit nih sekarang nih gitu. Ya, nah kan kita gitu, ya kita gunain dah tuh, kita infakin buat ini gini. Nah, tapi besok tuh kita bingung, buat apa? Boleh kita tahan. Gitu. Itu kan Imam Jalaluddin Asyuti, karena besok kan dia bingung gitu. Gitu. Nah, kan tapi nggak masuk kelas begini. Nah, kalau masuk yang kelas begini kan, ya. Nah, iya kagak, dia nggak ada bingung, emang semua memang dia ada tangan Allah. Ya, jadi apa yang akan nanti terjadi, ya itulah yang Allah. Jadi kan itu, Ini yang laisa fil inkan abda mimah, ya, gitu, ya, gitu, ya. Iya, abda mimah apa ya makan tuh, gitu. Tidak ada sesuatu yang paling indah kecuali apa yang terjadi udah. Bagi dia tuh, ya gitu, ya. Giliran, ya sekarang giliran hari ini kita nggak punya duit, nah inilah yang paling enak kan gitu. Gitu, ya bagi dia kan gitu. Oh gitu sih, nyeselin kemarin gua habisin sih. Kalau gua tinggalin, kalau gua tahu gua tinggalin. Ngomong enaknya nggak enak. Hah? Ngomong enaknya nggak enak. Ya nggak enak. Gitu, ya. Ini buat kelas dia, kelas orang zuhud gitu, ya. Lepas aja semua habis gitu, ya. Masih punya rasa bingung. Hah? Hah? Iya kalau masih punya rasa bingung itu. Itu kan kalau masih takut itu. Ya kelasnya nggak masuk kelas gini gitu. Belum nyampe. Ya. Masih kelas bawah lagi gitu. Ada lagi, mau makom itu kan gitu. Ya, makom gitu kan banyak tuh. Ya, ada makom ini, gitu ya. Ini. Nah, gitu ya, gitu. Antakuna mimma fiyadi, ya lai ausak minhu mimma fiyadika. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW banyak mengatakan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang muslim itu Nabi kata yaitu orang yang menyelamatkan, yang selamat muslim yang lain dari lidahnya dan tangannya, itu namanya orang muslim. Jadi kita sesama muslim tuh, jadi saudara kita tuh merasa aman ya sama kita gitu, tuh namanya orang muslim. Kalau kita nih dicurigain sama teman kita orang muslim gitu, nah itu berarti kita belum jadi orang muslim. Jadi kalau yang namanya orang muslim tuh ya, jadi teman kita tuh itu ya nggak ada curiga, nggak takut, aman dia dari tangannya ya, dari ya lidahnya nggak ngatain, nggak mencela, nggak ngapa kan gitu ya, itu orang muslim. Nah juga tangannya nggak nyakitin, nggak apa tuh ya, harta orang lain nggak diambil, nggak ngapa kan gitu, aman kan, aman tuh orang muslim gitu kan. Ya dia punya harta taruh apa gitu, nggak takut dia, ambil, nggak takut itu gitu. Nah kalau kita takut kan berarti kita kan berarti nggak aman kan, ya gitu, kan? Itu yang muslim yang sebenarnya begitu, gitu. Kayak kita mau datang teman kita gitu, ya gitu kan kita curiga, ya, gitu, ya kita nggak aman kan, naruh HP. Nah kalau kita benar-benar tuh teman tuh emang itu muslim ya kita taruh, tapi HP duit apa kan dagang situ nggak ngapa kan gitu. Kalau kita kan merasa lah jangan-jangan ya, karena belum jadi muslim yang sebenarnya gitu. Yang muslim sebenarnya tuh gitu ya, jadi nggak nyakitin ya, nggak ngerugiin orang gitu ya. Nah, muslim tuh ya, milisanihi wa yadihi. Wal mu'minu man amanahun nasu ala anfusihim wa amwalihim. Orang mukmin itu orang yang bikin aman orang lain atas diri mereka dan harta mereka. Itu namanya orang mukmin, ya. Jadi orang lain tuh rasa aman, ya, dia punya hartanya, ya, gitu, ditaruh hartanya, ada kita, dia aman, nggak apa, kenapa? Kita nih orang mukmin, kan gitu. Ya, kalau kita nih orang mukmin dipercaya sama teman kita, ya udah dia nggak berasa curiga kan, gitu, ada hartanya, kan gitu, ya, ya, nah tuh ya, ala anfusihim tuh diri mereka dan harta mereka, ya, gitu, nggak bakal hilang, nggak ngapa, kan gitu, ya, gitu, kayak zaman kita zaman dulu dah, ya masih
kampung kita keluarga masih dikit kan gitu ada aman kan. Itu aman nih nitip ini tinggal aman. Kok sekarang? Hah? Kondangannya dipinjam. Ya iya dulu mau kondangan tuh pinjam apa tuh? Pinjam iya hiasan. Mau kondangan atau mau kemana tuh begini pinjam dulu dah, pinjam rantai, gelang kan gitu. Kasih nih pulang bener gitu. Kalau sekarang ya pulang ya bener juga, teman. Gitu. Ya dulu dikasih tuh ya aman tua mesti tangganya apa nih gua apa gini kesana kondangan oh nih nggak enak nih gua badanku kosong ini iya kan gelang ya apa dikasih saya pulang nah ya masih benar gitu ya gitu kalau sekarang dikasih pulangnya tuh iya digadein ntar apa dah ya atau ditukar kan. Ya, itu kan karena nggak aman. Nah, kalau dulu aman kan gitu ya, enak aja, nggak ada curiga gini gitu ya. Nah itu ya tuh orang mukmin man amanahun nasu ala ya anfusihim wa amwalihim. Nah wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan yang dikatakan muhajir ya orang yang hijrah yaitu orang manhajara orang yang hijrah dari manahallahu anhu apa yang Allah larang itu namanya orang yang hijrah ya dari perbuatan-perbuatan yang Allah larang dia nggak kerjain ya nah itu namanya udah hijrah ya nah kalau di hijrah ya kerjaan kemaksiatan yang dilarang masih dikerjain ya namanya belum hijrah itu ya itu itu udah hijrah belum itu ya nah apa yang Allah larang apa yang Rasulullah larang nah jauhin dah gitu ya biar masuk dari bilangan muhajirin gitu ya nah wajah arajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kata si rajul nih orang itu bilang ya Rasulullah ayyul Islam khair ya Rasulullah ya perbuatan-perbuatan kerjaan-kerjaan Islam yang paling bagus itu apa ya Rasulullah qala jawab Rasulullah tut imut ta'ama yaitu beri makan orang ya yang lapar tuh ya ini lihat sikonnya dah itu ya kalau kita sekarang ya lihat dah sikon ini gimana tuh orang ini orang lapar gak nah kasih makan kalau orang kenyang ya jadi kasih makan ya kenapa dia nggak butuh orang ngantuk kasih kopi lah apa kalau ngantuk kasih kopi nah iya sesuai gitu ya tuh ya tut imut to'am tuh ya kasih makan nah karena orang lapar kan gitu ya nah wataqra'us salam ya yang kedua Islam yang baik itu kerjaan Islam yang baik ucapin salam ya kepada siapa ala man arabta wa man lam ta'rif orang yang kamu kenal kayak nggak kenal ucapin salam gitu ya nah ya mau kenal atau enggak gitu ya wajah akharu waqala ya dan datang yang lain lagi tuh sahabat yang lain datang yang dia katakan lagi tanya pada Rasulullah ya Rasulullah mal islamu ya tadi ditanya tuh ayyul khair tuh ya gitu ya nah qala apa ya Rasulullah apaan tuh yang dikatakan Islam qala jawab Rasulullah antaslama wajhaka lillahi wa antakhliyalahu nafsaka ya nah kata Rasulullah yang dikatakan tuh Islam itu kamu serahkan wajah kamu kepada Allah ya gitu artinya kita serahkan diri kita kepada Allah nih ya kita kerjain tuh apa yang Allah perintahkan tuh Islam namanya nyerahin diri pada Allah nah wa antakhliyalahu nafsaka dan kamu kosongin ya diri kamu ya gitu artinya kosongin tuh ya daripada ya sifat-sifat yang jelek gitu takholi ya gitu ya tahalli ya ada tahalli kalau tahalli itu kosongin daripada hati kita nih ya dari kerjaan-kerjaan apa sifat-sifat yang jelek ya seperti ada hasud, kibir, ujub, riya nah yang begitu tuh kosongin nah ya pasrah pada Allah tuh gitu ya itu tahalli namanya
ya kan dalam ya kita dalam tarekat tuh ada 3, ada tahalli, tajalli gitu ya. Nah tahalli dulu tahalli tuh ya bersihin dulu ya, laksana kita udah badan kita kotor, kita mandi ya, begitu udah selesai mandi baru tahalli, berhias pakai baju yang cakep, hias pakai bedak apa gitu kan. Nah kalau udah begitu baru apa, tajalli, kelihatan dah iya cakepnya, gantengnya gitu. Nah kalau belum tahalli ya itu belum mandi belum apa udah pakai baju cakep gitu lah ya, mukanya aja masih rebek ya, kayak kelihatan gitu. Jadi kalau tajalli tuh artinya kan dia kelihatan tuh bersinar, kelihatan ya, kenapa ya gitu, udah bersihin dulu gitu. Ini belum bersih belum ngapa udah ya udah tahalli ya, nggak kelihatan, tetap aja urem-urem juga ya. Ya, Islam seru gitu tuh ya, tahalli bersihin dulu, buangin tuh sifat apa ya yang apa hasud, ujub, riya tuh yang begitu-begitu tuh buangin dah ya. Nah udah bersih gitu, nah baru tahalli ya, masukin tuh ya sifat-sifat yang baik, bagus-bagus. Nah kelihatan dah ya suatu apa itu. Ya tajalli itu nggak usah kita cari, jadi udah timbul sendiri. Dengan kita mandi, kita dandan, nah ya orang lihat kelihatan gitu. Hah? Iya bisa gitu kan. Nah tuh ya, ya kata kali itu ya gitu lahu nafsaka tuh. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashadu lahu bil imani. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu lihat ada seseorang itu bolak-balik ke masjid, ya'tadun deh, membiasakan dirinya ke masjid, ya fashadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia itu orang yang beriman gitu ya. Jadi kalau orang yang rajin bolak-balik ke masjid itu berarti tadinya orang yang beriman itu ya, yang termasuk ya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ya, orang yang hatinya selalu bergantung kepada ke masjid, artinya untuk sholat gitu ya, gitu ya. Nah itu ya, terus itu fa innallaha ta'ala yaqul, maka sungguhnya Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri ya, surat at-taubah tuh ya. Hanya saja tuh yang mengimarahkan masjid ya, yang meramein masjid tuh ya, jadi marah gitu ya, gitu ya'muru masajidallah man amana, yaitu orang yang beriman ya billahi, kepada Allah dan hari akhirat. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, nah dialah yang rajin ke masjid. Nah yang enggak iman masuk mohon ke masjid itu. Ya, orang mukmin di masjid sama juga ikan di air. Gitu. Kalau orang munafik di masjid sama seperti burung di cangkar ya, di kurungan gitu kan. Orang mukmin tuh di masjid tuh isinya betah ya, kayak ikan sama air kan nggak mau kemana-mana kan, enak aja dia ya, ini berendam terus enak, kayak gimana nggak pengen keluar, nggak ngapa, enak gitu ya, karena betah ya di masjid gitu orang mukmin tuh. Nah kalau orang munafik di masjid sama kayak burung di kurungan ya, kata kurungannya dibikin dari emas, tetap aja dia pengen apa? Pengen keluar juga gitu. Nah begitu juga orang munafik. Orang munafik tuh masjidnya dipakein AC, dipakein tuh inanya embel kan gitu ya. Karpetnya tuh embel ngapa, tetap aja kagak betah. Hah? Iya, tetap aja nggak betah. Itu kan udah dipakein AC, ya ambelnya udah dicakepin, tetap aja nggak betah. Ya, sama kayak burung di apa tuh? Ya. Nah di kurungannya kita bikin tuh dari emas, kita bikinin gitu, kali ditenang gitu agak ini pengen keluar juga gitu ya. Orang-orang yang benar-benar tuh orang mukmin sama masjid itu ya nggak pengen keluar ya, pada betah gitu ya, kayak orang dulu tuh pada ya di masjid gitu, masjidnya jelek aja di pada betah
Ya. Ngapa? Tikar pakai tikar. Iya, kayak kipas yang gitu kan. Ini kipas bambu. Itu kalau ada AC-nya nggak ngapa. Ya tikernya juga anti tikar pandan. Yang gitu, nah ubinnya juga. Ya. Nah, sih bukannya terasa ubin apa tuh? Ubin semen dulu. Iya, ubin semen tuh yang warnanya ada yang merah, ada yang kuning. Gitu, yang biru hijau kan gitu. Ya, dulu gitu. Ya, dulu Masjid Salafiyah tuh. Kan gitu. Ya, masih tahun apa tuh 70-an di sana. Nah, gitu, mainan itu. Ya. Ya, dia punya ubinnya. Nah, gitu. Ya. Wah, udah gitu apa tikernya juga tikar pandan yang ituan tuh. Ya, tikar rumput, tinta rumput bukannya pandan. Ya, pandan kan yang itu tuh. Ya, yang panjang-panjang tuh yang itu. Nah, itu udah pada sobek. Banyak bangsat. Ini pada sobek udah. Tapi anteng aja. Ya, ada anteng ada enak aja duduk gitu. Ya, mereka anteng tuh habis bayang subuh. Ya, begitu selesai bersihnya apa? Udah keluar matahari. Bayang subuh jam 6 ya baru pada keluar. Betah kan? Gitu. Nah, kalau sekarang udah di AC-in, diapain gitu. Ya, baru assalamualaikum warahmatullahi aja udah alamat atas jalan udah. Iya. Ini pada AC udah ada ininya gitu. Ya, suruh itikaf pada enggak apa? Ya, nggak ada yang betah. Nah, kalau dulu pada betah-betah aja ada gitu. Iya. Gitu ya. Nah, ada enak gitu. Ya, sekarang bikin apa tuh? Ya, bangunannya bikin cakep. Ya. Nah, tapi imarah orangnya pada jarang nih sekarang itu ya itu tanda nyari kiamat begitu tuh nanti katanya tanda kiamat umatku jatabahu nabil masajid mereka main banggaan tuh main keren-kerenan masjidnya nanti di main bangga tuh lihat masjid gua ya jangan tuh bilang lagi tuh lihat masjid gua gitu tapi jamaahnya gitu ya jamaahnya di yang imam yang kaumat yang azan ya, diborong semua gitu ya. Kayaknya perlu kita imarah masjid tuh gitu ya kita kan orang bacakan gitu imarah masjid itu gitu ya bukannya kita cari tuh imarah masjid tuh untuk ya biar pada jamaah senang nih sholat 5 waktu gitu kan kita imarah masjid tuh yang tahunan doangan iya kan kita imarah masjid kan yang tahunan tuh maulid ya maulid kan kita usahain banget tuh ya supaya bisa maulid kan gitu ya lain dah bener imarah orang kan penuh tuh ya udah habis itu dah selesai udah ya ntar giliran yang biasa jamaah biasa aja iya Sesap juga. iya tetap aja sesap juga jadi imarahnya kita usahain tuh yang tahunan seharusnya yang imarah aja tuh yang kita bikin harusnya imarah yang ya setiap waktu. Iya, harian tiap waktu tuh, ya. Gimana tuh caranya? Ya dipikirin gitu supaya nih jamaah semua ketarik gitu. Ya dengan jalan apa aja tuh. Itu ya, boleh gituin kan itu ya. Nah, ya. Nah, itu ya. Nah, ya, jadi jangan sampai ya kosong tuh ya tempat-tempat ibadat ya masjid tuh ini. Nah, itu ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi yaumil akhir tuh al-ayah. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu katsiran. Ya, salah ya yaqulu katsiran salah satun min aslil iman. Al-kafu amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bizanbin wa la tukhrijuhu anil islam bi amalin. Wal jihadu ma'madin munzu wa asaniyallahu ta'ala ila ayyuqatila akhiru hazihil umma ad-dajjal la yubtiluhu jurun jairun wala adlu adilin ya wal imanu wil aqdar itu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW ini banyak mengatakan ada 3 macam min aslil iman, yaitu dasar iman. Pokok iman ini dasar 3. Mana? Kafu al-kafu amman qala la ilaha illallah. Ya, pertama mencegah terhadap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu wala nukaffiruhu bizanbin.
jangan kita mengkafirkannya dengan perbuatan dosa. Jadi kalau orang udah ngucapin kalimat la ilaha illallah atau ngucapin syahadat asyhadu alla ilaha illallah tuh wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dia tuh berbuat dosa. Jangan kita bilang lu orang kafir, lu nggak sembahyang. Jangan. Ya, yang gitu. Ya, tuh cegah satu, jangan tuh. Wala nukhrijuhu anil islam bi amalin. Jangan kita keluarin dia tuh dari Islam dengan sebab perbuatan tadi. Gitu ya, karena dia nggak mau sembahyang, ya gitu kan dia ngaku orang beriman, orang Islam, lagi nggak mau sembahyang, jangan kita bilang kafir, gitu satu tuh, ya. Nah, ini dasar iman. Ya, yang kedua wal jihadu madin munzu wa asani Allahu taala ila ayyukatila akhiru hazil umma ad-dajjal. Ya, yang kedua yaitu jihad yang madin, ya, yang telah berlalu tuh sejak ya Allah utus saya ini ya untuk memerangi gitu ya. Nah, ya gitu ila sampai ya. Nah, ya. Jadi jihad itu yang seperti yang udah lalu tuh ya sejak Allah utus saya nih ya gitu sampai ayyukatila akhir hazil ummah, sampai berperang ya akhir umat ini nih, umat Nabi Muhammad nih, umat Muhammad itu apa? Berperang dengan Dajjal itu ya. Jadi jihad tuh nggak berhenti gitu ya, sampai itu dari mulain Allah ya utus Nabi itu ya, jadi Nabi jadi Rasul itu terus tetap berjuang kan jihad sampai akhir umat nih, katanya tetap itu harus jihad sampai dia ya perang terhadap Dajjal gitu ya, gitu. La yubtiluhu jurun jair, tidak membatalkan tuh jihad itu dengan kefasikan atau kezolimannya orang yang zolim, wala adlu adilin, dan juga keadilan orang yang adil. Jadi nggak kayak berhenti. Jadi kalau umpama pimpinan kita begitu orang yang zolim tetap jihad terus. Nah karena pimpinan kita orang yang ya adil tetap jihad jalan terus gitu ya, nggak kayak berhenti. Nah dua ya. Nah yang ketiga wal imanu bil aqdari, iman kepada takdir. Ini dasar ya iman gitu ya. Jadi orang yang udah mengucapkan kalimat syahadat tuh itu nggak boleh kita kafirin gitu, bilang lu orang kafir ya dengan sebab perbuatan dia ya, perbuatan dosa, nggak boleh. Nah ya, nah jihad ya terus ya berjalan sampai ketemu dengan Dajjal nih gitu ya, akhir nanti hari kiamat tuh ya, karena Allah bakal turunin yang namanya Dajjal tuh ya, ada bukan nggak ada ya, cuman nanti gitu ya, ya jangan kita ngarepin pengen ketemu, jangan gitu ya, karena kita Nabi seluruh berlindung dari Masihid Dajjal ya, karena apa, kita nggak sanggup bakal ngadepinnya kalau udah dipegang sama Dajjal di dunia gitu. Dajjal itu kita nggak sanggup gitu. Kenapa? Semua dikuasain, ekonomi semua dikuasain sama dia gitu ya. Kenapa? Di tangan dia tuh ada sorga, ada neraka kan gitu ya. Gitu, mau senang ikutin dia ya, kalau mau susah ya nggak ngikutin ya diseksa gitu gitu ya. Itu Dajjal ya. Itu Allah bakal kirim nanti Bang Ade ya gitu ya, ada di Quran itu ya gitu ya, ada Ya'juj wa Ma'juj kan gitu di Quran tuh surah Kahfi, inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard ya, nanti ada Ya'juj wa Ma'juj yang membuat rusak di muka bumi ini gitu ya. Jadi bumi itu dirusakin ya, semua apa tuh nanti ya, nah ya yang ada tuh semua ke apa tuh makanan apa semua itu nanti dia ya dihabisin itu Ya'juj wa Ma'juj. Jadi dia bentuknya kayak dabatul ar ya, kayak macam jenis binatang gitu ya. Nah gitu semua nanti habis tuh gitu, setelah dia gitu nah baru turun Dajjal gitu ya. Nggak ada yang bisa mati untuk Dajjal kecuali Nabi Isa gitu ya, karena dia matinya di tangan Nabi Isa Dajjal
itu ya. Ini Nabi Isa bakal turun nanti itu. Nah, itu ya. Nah, kalau kita disuruh sama Nabi berlindung ya, Allahumma ini a'udzubika min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masiihid dajjal tuh ya. Ya, jangan ngarepin pengen ketemu jangan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu ya iman tuh ya, wal imanu bil aqdar ya. Nah, yang ketiganya itu iman dengan takdir. Jadi apa yang Allah tentukan ya kepada kita ini semua takdir Allah ya. Apa yang terjadi ya di alam ini semua udah ada catatannya, udah ada takdirnya sama Allah. Mau ngapain aja, gimana aja tuh semua ada. Hanya kita biar ya tenang aja di bawah takdir Allah ya, terima aja. Ya, karena dengan kita percaya dengan takdir itu menghilangkan ya, jadi sifat kita tuh alham wal gham ya, ngilangin rasa bingung duka cita ya, karena kalau kita percaya sama takdir, karena apa yang terjadi semua ini adalah takdir Allah, tenang udah gitu. Israel serang Palestina emang ada tulisannya, nah biarin gitu ya. Kalau nggak ada tulisannya nggak bakal gitu ya. Itu ya, udah ada, Allah udah catat tuh ada gitu ya, kan ada. Ustaz, barang-barang yang dipatwakan MUI Hah? gimana udah mesti ada di rumah kita Ustaz? Ngapa tuh? Kan MUI udah patokan haram tuh barang-barang yang dipakai buat batin Yahudi nyerang Palestina. Palestina gitu. Betul, barang-barang itu banyak banget di warung, kalau kagak yang udah di rumah kita pakai gimana itu? Ya kita lihat aja sekarang untuk kemaslahatannya kan, kalau barang-barang yang seperti itu kita pada nggak, karena kan kita nggak beli nggak ngapa, itu kan mematikan siapa? Yang mematikan orang kita juga kan, ya mematikan usaha orang kita. Nanti pabrik tutup, yang nganggur siapa? Nah kita juga kan, gitu. Ya jangan dilihat secara emosi. Ya kalau gitu kan dia emosi kan, ini barang nih gua buat apa ya, gitu kan, nggak boleh nih karena barang ini yang ini ya di stop gitu. Nanti kalau namanya barang nggak laku, nah pabriknya tutup, yang apa tuh yang korban berapa ribu pegawai, orang siapa? Orang kita kan. Nah iya, kita berarti kita matiin orang kita juga, dia nggak kerja, mau kemana? Nah kalau kita tuh nggak mau begitu, pinginin. Ya, lu pada pindah nih kerja di sini, tuh jangan situ. Nah, gitu. Ini enggak. Ya, ntar dia pada apa tuh udah berhenti kagak begitu, nggak jadi kerja dan disurakin. Ya. Nah, dia bikin girang sono. Ya, berarti lebih apa? Lebih mudah lagi. Ya. Untuk apa tuh? Ya, untuk ngencatnya udah lagi. Ya, lemahin. Ya, karena orang kalau udah lemah ekonomi, udah lemah semua. Gitu ya, dalam ekonomi udah lemah semua kan, pikirannya juga lemah, agamanya lemah, yang gitu, nilainya nggak ada, ya, yang gitu. Hanya jangan cara ini, lihat kemaslahatannya dulu dah gitu. Ya, kita kan banyak kan cara emosi kan, mutusin nggak boleh, haram udah nggak, jangan gitu. Tapi ntar akibatnya gimana? Ya dulu dah ya, mana yang manfaat itu ya, jangan sekarang spontan begitu aja. Lihat ya. Kalau dilihat dari fatwa yang berlaku, berarti yang udah kita beli itu nggak haram. Ya nggak apa-apa lah. Kayak istilahnya lah gitu ya. Kalau lihat dari fatwanya. Nah yang nggak boleh kemarinnya, kalau seandainya kita mau patuhi utuh gitu ya. Nah yang kita udah beli kita pakai. Nah iya nggak apa-apa, emang apa? Gitu kan. Habis. Emang kayaknya kita harus lebih kreatif sih kelihatannya. Kalau sekarang selama ini kan memang dari segi kebijakan semua itu kita udah sangat tergantung pada orang tua. Dari apalagi dari segi industri rumahan aja udah kita udah nggak punya daya kan. Gitu. Iya. Nah ya, wakana Ammar ya gitu ya, radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ammar radhiyallahu anhu yaqulu, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman ya, al insafu an min nafsika wa wazlus salam lil alimi wa infaqu fil aktari gitu ya. Kata si Ammar nih adalah Ammar radhiyallahu anhu bilang,
Salah satun ada 3 macam nih. Man jama'ahunna, siapa yang himpun 3 macam ini, faqad jama'al imana, sungguhnya dia menghimpun iman itu. Ya, artinya pada dirinya tuh terhimpun lah iman ini. Mana al insafu min nafsika, yaitu membuat sadar diri kamu. Ya, insaf itu ya, insaf tuh insaf. Ya, nyadarin diri kita gitu ya. Nah, kita satu. Nah, yang kedua wabazlu salam lil alimi, ya, mengucapkan salam ya kepada orang alim gitu ya. Nah, yang ketiga wal infaku fil iktari, menginfakkan harta dalam keadaan kesusahan. Ya, kesulitan, orang lagi pada banyak ya sulit, banyak lapar apa semua gitu ya. Nah, itu kita infakin gitu. Nah, ini adalah termasuk daripada perbuatan iman nih ya gitu. Au it'amun fi yaumin zi masghabatin gitu kata Allah tuh ya, fakku raqabatin ya gitu falak tahamal aqabah, pasti kamu bakal dapetin suatu aqabah yang sulit, kerjaan yang berat. Wa ma adraka mal aqabah, tahu gak kamu kerjaan yang sulit itu apa? Fakku raqabatin. Pertama Allah bilang merdekakan tuh budak, beras kan merdeka, beli budak kita beli, habis beli lepas. Berat gak? Iya, langsung nggak gitu, ya, gitu, ya. Nah, ya beli burung nih mahal, habis beli, iya, ya iyalah. Nah, itu kan yang berat. Nah, itu budak itu juga kita beli kan, itu mahal. Karena kita merdekakan tuh, habis kan, nah, berat itu tuh namanya falak tahamal aqabah, ya. Itu kerjaan yang berat tuh. Nah ya, nah terus lagi apa lagi? Pertama aku pakurabatin au it'amun fi yaumin zi masghabah, beri makan di saat orang lagi pada kelaparan, orang lagi pada susah, apa kasih makan, kan berat tuh ya. Kita bikin makanan apa semua gitu ya. Nah ya, kepada siapa kita kasih tuh orang yang gitu? Yatiman za makraba au miskinan za matraba, ya, anak yatim yang masih kerabat kita, atau juga orang miskin yang benar-benar miskin gitu ya, gitu. Miskinan za matraba, matraba tuh turab, artinya tuh udah miskin banget dah, iya gitu, dah fakir miskin dah gitu. Nah itulah ya, nah tuh ya, hanya di sini al infak fil aktar tuh. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bilang, al Islamu salasu khisalin, ya, kata Sayyidina Ali, Islam itu ada 3 ya perkara, al imanu wassalatu wal jamaatu, ya. Kata Sayyidina Ali nih, Islam itu ada 3 macam. Pertama iman, yang kedua salat, yang ketiga berjamaah, ya, artinya kita kumpul orang Islam tuh bersatu gitu ya, jangan cerai-berai gitu ya. Nah ya, biar kumpul satu gitu. Tuh kata Sayyidina Ali. Wa kana Ibnu Atha yaqulu, dan adalah Ibnu Atha ya bilang, su'ila Ibnu Abbasin annasin la yusbituna li anfusihimul imanu wa yakrahuna ayyakulu inna mu'minuna gitu ya. Kata Ibnu Atha ya, ditanya orang ya kepada Ibnu Abbas nih ya radhiyallahu anhuma, annasin tentang orang la yusbituna li anfusihimul iman, yang di hatinya nih enggak mantep tuh imannya. Tapi wayakrahuna ayakulu, dia apa tuh makruh, artinya dia enggan ya bahwa mereka katakan inna mu'minun, ya, kami ini adalah orang mukmin ya. Nah dia nggak senang ya, di hatinya tuh ya nggak mantep tuh iman. Maka jawab Ibnu Abbas, wa ma lahum la yaquluna inna iza asbatna li anfusinal imanu ja'alana anfusana min ahlil jannah, ya.
Nah ya, wa ma lahum la yaqulu. Kenapa tuh ya mereka tidak mengatakan inna kita nih iza asbatna li anfusina imanu, apabila mantap ya ada diri kita nih iman, ja'alana anfusana, mudah-mudahan ya Allah jadikan kita diri kita ini min ahlil jannah. Waqala Ibnu Abbasin, maka berkata Ibnu Abbas, subhanallah haza min khida'is syaitan, gitu. Jadi ini ada pertanyaan begini. Jadi ya kata tuh gitu ya, ada orang tanya kepada Ibnu Abbas nih bilang ya, Ibnu Abbas, ada orang bilang la yusbituna li anfusin iman, ya iman di hatinya tuh enggak mantap. Nah tapi mereka enggan ya, benci ayakulu, mereka bilang inna mu'minun, ya kita ini adalah orang mukmin. Nah kakala kemudian dikatakan lagi wa malakum la yaquluna inna iza asbatna, tidaklah mereka katakan tuh ya inna kami nih apabila tuh iman itu mantap pada diri kami, ya mereka enggak mengatakan bahwa diri kami ini min ahlil jannah. Ya, kalau tuh iman tuh yang mantap, mereka tuh nggak mau bilang bahwa dirinya ini termasuk orang ahli jannah tuh. Nah, Faqala, kata Ibnu Abbas nih jawabnya, subhanallah, ya maha suci Allah, haza min khida'is syaitan, ini termasuk daripada tipu daya syaitan katanya. Faqulu lahum, bilang kepada mereka, yaquluna, bilang inna mu'minuna, kita ini adalah orang yang beriman. Meskipun tuh imannya di hati kita ini nggak mantap, tetap kita termasuk orang-orang yang beriman, ya. Karena iman pada hati kita ini sewaktu-waktu kan, ya berubah, ya gitu, ya iman kita lagi sewaktu-waktu deh enak enggak gitu, hanya nggak selalu mubasyarah, ya nggak selalu mantep tuh gitu, ya. Nah, hanya kalau di hati kita tuh iman tuh mantep gitu, mubasyarah tuh, ya itu berarti udah nggak berubah-ubah gitu, ya. Kita kan masih pulang pergi kan, waktu-waktu masih ya enak, ya kita ibadat, waktu-waktu enggak kan gitu, ya. Nah gitu ya, ini. Nah, ya kan kita dalam doa Nabi Adam kan kalau kita minta Allahumma inna nas'aluka imanan yubasiru qalbi, kan gitu. Ya, dalam doa tuh Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la niyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'tini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli zanbi. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubasiru qalbi. Karena kalau iman kita udah mubasyarah, itu artinya dia iman kita ini hati. Nih iman udah begini. Nah ini tuh kalau orang tuh iman udah begini nih gitu, ya selalu mubasyarah, nggak bergerak, itu ya itu udah nggak ada pasang surut imannya tuh. Karena iman kita tuh, iman itu yang Nabi kata yazid wa yanqus, ya iman kita itu bisa tambah bisa kurang, ya lagi enak ya enak, ya lagi enggak gitu. Hanya iman kita kan kalau lagi di Mekah, suno di Madinah, nah naik tuh iman kita gitu, ya kan enak suno. Ya, kenapa? Kalau bayang subuh aja jam 3 udah pada berangkat. Ya, takut ketinggalan. Ya jam 3. Nah, di sini jam 3. Gitu. Ya, itu karena alarmnya dimatiin lagi. Iya. Kemalaman. Gitu. Nah, kalau sudah ya jam 3 gitu. Jumat. Ya, jam 10. Udah jalan. Nah, di sini jam 10 bisa tiduran. Gitu. Tuh iman lagi apa tuh? Ya lagi yasin. Begitu pulang ya ankus. Habis gitu ya. Nah, ya kita selalu minta tuh iman tuh ya. Ya kalau ya iman udah mubasyarah begini, udah enggak ada pasang surut, udah terus naik terus. Gitu ya, terus tingkat terus ngelamun naik. Jadi kalau dia ibadat tuh nggak pakai ada ya rasa malas, rasa segan, rasa apa tuh nggak ada udah. Pokoknya begitu ya, mau susah kayak senang, mau panas, mau dingin, ya lagi sehat, lagi sakit tetap aja gitu ya. Itu yang namanya karena imannya mubasyarah tuh, udah nggak bergerak gitu. Nah kalau kita kan iman kita berjalan nih, gitu. Ya, ini hati kita jadi keliling, ya begitu lagi betulan di sini nih, nah naik tuh, ya giliran bulan puasa kali kau ke sini kan,
kan layanan kan bulan puasa ya rajinan dikit iya gitu tuh terawih ya mau baca Quran kan gitu kalau lagi bulan puasa iya gitu. Nah begitu keluar habis bulan puasa geser nih ya kagak lagi dah tuh ya gitu ya Qurannya ditutup ya udah sampai karang aja belum dibuka. Lebaran kesiangan lagi. Iya, lebaran aja baru lebaran udah kesiangan. Ya, itu karena nggak mau basara, udah geser itu. Ya, nah inilah kita selalu minta tuh iman, yuwasiru qalbi. Ya, ya, iman selalu mubasarah katanya. Nah ini katanya la yusbitu li anfusimul iman wa yakrahu ayyakulu ya mereka nggak senang kalau mereka katakan dia kita ini orang mukmin. Nah sehingga gitu kenapa mereka tuh nggak bilang bahwa ya gitu dirinya tuh ya beriman katanya. Nah ya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang surga. Nah jawab Ibnu Abbas ini adalah merupakan tipu daya setan katanya. Ya setan tuh selalu menjaga tuh ya atau selalu menggoda bikin wiswas tuh kepada hati kita nih ya bikin ragu ngapa gitu. Jadi kita merasa kayak bukan orang beriman nih gitu ya. Nah gitu tidak setan. Faqulu lahum bilang yaquluna inna mu'minun. Bilang kita ini adalah termasuk orang yang beriman. Wala yaquluna inna min ahlil jannah. Tapi jangan bilang kita ini termasuk orang ahli surga. Kita orang yang beriman aja. Kalau ahli surga belum tentu. Iya, kalau orang beriman ya mudah-mudahan aja iman kan. Ya kalau kita orang beriman udah ya nanti bakal apa masuk surga. Kalau kita dimasukin ke dalam neraka bakal dikeluarin gitu ya. Nah kalau kita bilang tuh kita orang ahli surga kan berarti udah apa? Udah mantep banget. Gitu ya. Nah ya jangan bilang kita orang ahli surga katanya gitu. Itu kata Ibnu Abbas ya. Kenapa nggak mau bilang kita orang yang beriman gitu ya. Tapi mereka tuh bilang tadi ya imannya nggak mantep, nggak mau dibilang beriman tapi dia ngarepin buat jadi orang surga gitu ya. Hanya Ibnu Abbas tuh bilang jangan ya bilang kita ini orang yang beriman, jangan bilang kita ini orang ahli surga gitu. Wa kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu yaqulu dan ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul bilang sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yajiduhul insanu fi nafsihi wa yata'azamu ayyatakallama bihi ya. Nah, kemudian ya Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amma yajiduhul insan fi nafsihi. Ya tentang apa yang dia dapatin nih seseorang pada dirinya wa yata'azamu ya dan menjadi besar tuh ya ayyatakallama bihi ya dia ngomong seperti itu. Nah, qala ya maka jawab Rasulullah zalika mahdul iman ya itulah semata-mata tuh iman. Alhamdulillahillazi ya radda kaidahu ilal wiswasi ya segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya setan daripada wiswasnya ya. Jadi Ibnu Mas'ud dia bilang ya Rasulullah tuh ya amma yajidul insan dia fi nafsihi ya apa yang terjadi nih pada suatu manusia nih ya tentang ya dirinya tuh yaitu ya. Nah ya di apa tuh ya diri kita kan keimanan ini kan ada suatu latu kan mantap suatu enggak kan gitu. Nah itu wa yata'azamu ayyatakallama bihi itu menjadi suatu omongan ya yang sering kita ucapin kan besar tuh. Nah gitu tuh ngomong ini iman gue begini lagi enak lagi enggak gitu ya. Kalau lagi enggak kayak orang enggak beriman kan gitu ya. Kita kan gitu kalau lagi enggak gitu kalau pikiran kita lagi enggak enak kan hati kita kayak orang enggak beriman kan gitu ya. Takdir Allah aja kita kan nggak apa ya nggak terima kotanan ya. Kalau kita nggak terima takdir Allah kan berarti sama juga nggak beriman kan. Iya atau juga Allah kita salahin ya Allah nggak adil itu kan. Nah itu kan berarti apa ya gitu. Nah kita tuh orang yang beriman tuh ngomong begitu. Apakah itu bukannya orang beriman? Tetap gitu ya. Jangan kita mengkafirin jangan. Itu satu apa ya tipu daya setan itu ya. Nah itu kan yang jawab Nabi itu zalika mahdul iman itu adalah benar-benar orang beriman karena dia tahu kan
ya Allah mempunyai sifat adil, Allah mensifati sifat ini kan gitu. Nah dia karena hatinya tuh lagi goyang gitu kan, nah sehingga terungkap tuh kata-kata seperti itu gitu ya. Nah itu ya, nah itu termasuk daripada ya kaidus setan artinya ya, nah, tipu daya setan tuh habis itu ya tentang ya fil majazi iman faslun fi akamil iman wal Islam wallahu a'lam ya.